Rudi 1 juta, Indra 500. Kagak ada yang mau bayar. Kapan ini bayarnya? Astaga, orang kok ditagih malahan galakan dia. Gen, apaan sih Gen? Gue lagi baca Quran nih. Ini Lagi Bib, ngaji. Lu Ramadan bukannya ngaji malah ngomel-ngomel lu. ini saya lagi bacain orang utang sama saya, Bib. Dia ngutang sama saya tagih malahan galakan dia. Alasannya ada aja. Gen, jadi orang tuh harus sabar. Nggak boleh kayak begitu. Dibilang Bener kan saya, Gen, harus sabar Gen. ya kan uang saya dibawa sama dia, Bib. Kan dia lagi utang. Ya masa lagi utang terus saya gimana sih juga kan butuh. Emang perjanjiannya gimana? Ya perjanjiannya nggak ada sih, perjanjiannya dia bilang pinjam Nah, duit Gen. ini. Gitu. Ya udah saya kasih pinjam, nggak pakai perjanjian. Ya Nggak perjanjiannya ada surat. Lu tulis nggak? yang nggak ada, paling cuma bukti transfer. Bisa nggak itu dijadiin surat ini? Nih kebetulan nih gue lagi baca surat terpanjang dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah 282 yang berbicara tentang utang. Wah, apa tuh Bib? Nah ntar kita bahas ya. Oke teman-teman, Cahaya untuk Indonesia. Kembali lagi di 7 menit Cahaya. Kita akan 7 menit belajar bersama di sini agar mendapatkan pencerahan, dapat cahaya, sehingga terusir nih orang-orang seperti Rigen-Rigen nih terusir. Ya maksudnya lu yang Pikirannya gitu ya. yang salah, saya hatinya yang salah. iya. Saya jadi biar, jangan biar ya. mereka dapat pencerahan gitu. Sambil nemenin buka puasanya mereka. Wah, iya bagus tuh Bib. Jadi Langsung. nih Gen ya. Udah diatur kan di dalam Al-Quran. Bahkan suratnya panjang banget. Kenapa suratnya panjang banget? Karena memang Allah tuh kalau urusan sesama manusia ngaturnya tuh ketat banget. Urusan waris tuh berapa persen dapatnya siapa saja diatur. Kenapa? Karena Allah mementingkan urusan antar sama manusia. Karena kalau sesama manusia bertengkar dan tidak saling ridho Allah gak akan turun. Makanya termasuk ayat utang ini ayat yang terpanjang. Nih ya, Boleh, baca Bib. makanya. Iya, Ngaji iya. Ramadan makanya. Iya Bib, nanti Bib. Biar ketemu tahu gimana kalau orang Islam itu utang, gimana. Nih. Pertama, kalau utang itu kata Allah harus ditulis. Harus ditulis. Saya tulis di note ada. Ya maksudnya bukan ditulis di note, ditulis berdasarkan kesepakatan keduanya. Dan yang mendikte yang berhutang. Yang berhutang yang mendikte. Iya, mendikte maksudnya biar dia nggak ngeles ntar. Lu itu tuh kan lu yang nulis. Oh iya Jadi Bib. itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahkan dijelaskan kalau yang berutang itu orang yang misalnya nggak bisa baca tulis Iya, gitu. Itu pakai wali. Ada pendampingnya. Harus ada pendampingnya juga. Ada pendampingnya sebagai wali. Kemudian harus ada saksi yang nyaksiin biar lu nggak bertengkar debat di atas andong lu. Berarti harus ada saksi, harus ada wali. Agak rame ya orang yang nyaksikan. Bukan agar rame. Kalau bisa lihat. Enggak, maksudnya agar ada nggak jadi debat di atas kuda. Iya sih, tapi debat bener sih Bib. Iya jadinya debat kusir. Ya lu utang siapa saksinya iya. tergitu kan. Kalau gitu kan jadi ini ya jadi apa jadi jelas gitu Bib. Jangan Oh, lu iya. rame-rame se-RT itu mah bongkar aib lu. Iya, takutnya jadinya begitu kan Bib. Iya, jadi dijelaskan nih di Quran. Agar mereka itu tidak lupa. Makanya ada saksi, ada catatannya. Nah, kalau sudah selesai masa tenggangnya udah dapat nih, tanggal sekian harus bayar. Lu ingetin dia. Kalau diingetin dia gak mau, selama dia gak bayar sampai dia bayar tuh, itu dihitungnya sedekah. Buat saya. Buat lu. Dihitungnya lu dapat pahala sedekah. Tapi kalau misalkan saya butuh Bib, kayak sekarang nih saya lagi butuh. Ya ditagih. Ditagih malah galakan dia yang marah-marah. Ya karena lu gak sesuai dengan yang diajarin Allah. Coba lu pakai surat, pakai ini kan jadi enak lu pakai saksi. Iya juga sih, ini gak ada saksinya. Ini saksinya cuma. Dan juga lu pilih-pilih orang yang mau dikasih utang tuh lu harus pilih-pilih. Brebet, Amanat enggak orangnya. Kalau orangnya enggak amanat, jangan lu kasih utang. Karena teman gua nih. Udah. Tapi itu wajib nggak buat kita ngasih pinjam ke orang, Bib? Kalau dalam konteks membantu orang yang membutuhkan, itu wajib. Tapi lihat orangnya dulu, dia amanat enggak. Dan lihat kebutuhannya dulu. Kalau kebutuhannya mendesak, kan, ya udah, lu niatin membantu dia. Walaupun dia misalnya, kayaknya nih nggak amanat orangnya, nggak apa-apa, lu bantu dia. Iya. Tapi dengan niatan, kalaupun nanti dia nggak bayar, udah deh, gua hitung sedekah. Ikhlas saja. Gua ikhlasin.
Tapi kalau karena dia gak amanat nih, lo harus kejar tuh. Jangan, wah ikhlas gua gak boleh. Karena itu juga pendidikan buat dia. Biar dia jadi pribadi yang penuh amanat. Oh, berarti kalau misalkan kita memberi utang itu dapat pahala karena sedekah itu ya, Bib ya? Enggak, jadi ngasih utang itu aja udah pahala. Ngasih utang itu pahala? Karena konteksnya pahalanya membantu orang lain. Oh, gitu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam ketakwaan dan kebaikan lo harus saling membantu. Nah, kebaikan nih, memberi utang kan kebaikan. Lo dapat pahala. Nah, menagih utang itu ketakwaan. Karena orang bayar utang itu kewajiban. Kalau dia gak bayar utang, itu bahaya bagi dia. Karena kata Nabi, jihad itu menggugurkan semua dosa. Kecuali utang. Utang itu sampai mati kan. Dia kalaupun banyak pahala dan mati syahid dengan jihad. Tapi kalau masih ada utang? Kalau ada utang, dia nongkrong doang di depan pintu surga. Gak masuk surga dia. Tuh. Makanya kan suka ada tuh kalau lagi pemakaman kalau punya utang biar kita lunasin atur sama keluarga gitu, karena utang tuh dibawa mati. Nah, oke, teman-teman Cahaya untuk Indonesia ini benar-benar kita dapat cahaya nih hari ini. 7 menit tapi dapat cahaya terpenting. Karena banyak orang yang hatinya jadi sakit hanya karena utangnya gak dibayar dan banyak orang yang gak masuk surga hanya karena ngeremehin utang. Nah, ini penting sekali. Kita gampang kalau punya urusan sama Allah. Tinggal 1 kali taubat, dosa alam semesta aja bisa hilang dengan 1 kali taubat, kata Nabi. Tapi kalau dosa sama orang lain, punya utang gak dibayar, Allah gak akan ngampuni kecuali utangnya sudah dibayar dan orang yang diutangi memberikan maaf. Yang penting selamat berbuka puasa dan tonton terus Cahaya untuk Indonesia di YouTube dan share, like, komen, dan hidupin juga loncengnya. YouTuber.